Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa teman-teman yang dari jauh, ini dari Kalimantan, dari Sulawesi Tenggara, dari Bontang, Kaltim. Ada juga teman-teman yang dari jauh ini, dari Pahang, Malaysia, dari Kuala Lumpur, dari Selangor, dari Kelantan, Malaysia. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dari Tasik, Bandung, dari Cirebon, Jakarta, Papua, Lombok. Ada juga dari Indramayu Patrol. Ini adalah daerah yang terdekat dengan saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Oh ya teman-teman, terima kasih atas support kalian, terima kasih atas komen kalian yang membangun, yang dapat menginspirasi saya untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah mendoakan saya, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semuanya. Oh ya teman-teman, mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa silaturahmi bersama. Kemarin juga ada yang tanya alamat saya, kemudian ada yang tanya nomor WA. Nanti gampang, nanti saya akan WA, saya belum punya nomor WA, tapi nanti saya akan masukkan ke dalam grup WA saya, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu ya yang bermanfaat buat kita semuanya. Oke teman-teman, ini datang dari komen pertama, datang dari Dhamma 7. Bersedekah tapi banyak masalah. Bisa jadi uang yang disedekahkan itu tidak berkah. Itu bisa timbul dari banyak penyebab masalah yang ada. Jadi teman-teman, uang yang kita pakai untuk sedekah usahakan yang halal ya, jangan yang haram. Teruslah bersedekah dan berikanlah sedekah yang terbaik dari diri kita. Berikan sedekah yang halal untuk kaum duafa, anak-anak yatim, janda-janda miskin, orang-orang yang tidak mampu, musafir, dan semua orang-orang yang membutuhkan. Bersedekahlah dengan yang halal, jangan yang haram kita ambil, karena nanti tidak akan ada manfaatnya kalau yang haram kita ambil. Teman-teman semua, ini datang lagi komentar yang kedua dari Gapura Pix. Jadi Islam itu apa ya, masuk surga ya? Kok saya ragu-ragu? Teman-teman, inilah sifat orang-orang yang ragu-ragu. Ini tercantum di dalam Al-Quran. Barang siapa yang ragu-ragu terhadap Allah dan terhadap Nabi Muhammad dan juga terhadap Al-Quran, mereka adalah golongan orang-orang yang sangat merugi. Ini teman-teman, saya akan tanggapi dari Kak Gapura Pitch ya. Gapailah surgamu dengan cara hidupmu. Gapailah surgamu dengan kamu menjalani perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Bukankah kita diciptakan di dunia ini hanya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Itu tujuan utama kita. Kenapa kita diciptakan sama Allah dan kita dikembangbiakkan di bumi yang luasnya sungguh luas, maha luas. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi bertatih-tatihlah, berletih-letihlah kamu untuk menggapai surgamu. Dengan cara apa? Jauhi larangannya, patuhi perintahnya. Simple bukan teman-teman? Surga tidak instan. Surga digapai butuh pengorbanan, butuh perjuangan iman, butuh kekuatan iman. Ada takwa di sana, ada ikhlas di sana. Tentu ada juga ikhtiar untuk menggapai surga. Jadi surga tidak instan ya teman-teman. Gapailah surga dengan kemampuan kita semaksimal mungkin, dengan cara-cara yang diridhoi sama Allah. Jadi bagi yang ragu-ragu akan surga, ya pengennya instan, tentu ajaran sebelah yang pengennya instan. Jadi mereka merasa bahwa sudah dijamin surganya. Sedangkan saya seyakin-yakinnya yang pasti Yesus tidak akan mungkin bisa menjamin surga. Yesus tidak akan mungkin bisa menjamin surga kalian. Karena apa? Diri kalian sendirilah yang memperjuangkan surga itu. Oke teman-teman, datang lagi dari Slamet Santoso. Mbak, nomor WA, oh iya tadi ya, nomor WA buat komunikasi, sharing, silaturahmi udah saya jawab tadi ya. Ini dari Kori Faisal. Bu, saya murtad. Dan ibu harus tahu di surga Islam tidak ada jaminan untuk para wanita. Sedangkan yang
pria memperoleh 76 bidadari. Ini kata siapa ini? Bunda Maryam sudah dijamin surga oleh Allah. Wanita-wanita yang terhormat, wanita-wanita yang paling mulia, Aisyah, Fatimah, dan tentunya Siti Khadijah. Ini adalah wanita-wanita yang dijamin surga sama Allah. Jadi ini dari Koli Faisal ini kayaknya harus banyak belajar ya. Banyak wanita yang dijamin surga sama Allah. Dan tentunya kita umat yang akan datang. Kita ini termasuk umat yang akan datang. Umat yang datang setelah nabi-nabi yang dahulu. Kita datang ribuan tahun setelah nabi-nabi yang dulu. Jadi kita ini nanti memperjuangkan surga sendiri. Kita butuh perjuangan untuk menggapai surga, tidak seperti wanita-wanita yang sudah dijamin surga oleh Allah. Mereka adalah wanita-wanita yang tangguh, wanita yang imannya memegang teguh keimanannya kepada Allah. Dan tentunya kita bukan termasuk wanita-wanita yang dijamin surga oleh Allah. Usahakan surga itu dengan diri kita sendiri. Nah, caranya tentu ya kita mengimani Allah, Rasulullah dan Al-Quran, jalani semua perintahnya dan jauhi semua larangannya. Teman-teman, ini datang lagi dari aku saja. Sayangnya Muhammad jatuh cinta kepada bocah 9 tahun. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Jangan mencintai seorang pedofilia, seorang dengan perilaku seks menyimpang. Ini aku saja, ini orang bodoh ini. Orang bodoh yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mencemooh, mengolok-olok Rasulullah. Ini mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang pasti akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan Rasulullah. Dan dipastikan dia tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Rasulullah. Dan ini adalah orang-orang yang sangat bodoh karena pemikirannya cetek ya. Dia harus banyak belajar dari Al-Quran. Dan dia harus banyak belajar dari kitab sucinya dia sendiri, yaitu Injil. Belajarlah dari kitab suci Perjanjian Lama di Injil dan belajarlah dari Bible. Nanti di sana juga akan menemukan siapa Rasulullah sebenarnya. Oke teman-teman, ini datang lagi dari saya nggak tahu nih siapa ini, lupa saya catat. Pertanyaan buat Mbak Cantik, yang diserupakan Yesus dan disalib itu siapa ya? Namanya siapa? Sudah ada dalam surat An-Nisa itu tentang yang diserupakan Yesus itu siapa. Dia adalah murid Yesus. Beliau adalah Yudas Iskariot. Dia adalah pengkhianat yang mengkhianati Yesus. Yang pasti Yesus tidak mati di salib. Yesus tidak mati di salib. Dan Yesus nanti akan turun, akan datang. Yesus akan menghancurkan salib. Yesus akan menghancurkan salib. Itu pasti ya. Teman-teman, silahkan yang masih penasaran, silahkan yang masih ragu-ragu dengan keimanan kalian, pelajari lagi kitab suci kalian, dan terus belajar dari kitab-kitab yang lainnya juga, agar nanti kalian bisa menemukan cahaya kebenaran. Barang siapa yang masih ragu-ragu di dalam hatinya, cari kebenaran. Cari jalan kebenaran. Insya Allah kalian nanti akan menemukan jalan itu. Ini datang dari Tina ya. Ini hanya sekedar sharing aja Mbak. Mungkin kakak Mbak Kristianti belum tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran gereja. Sebenarnya ibu bilang mau pulang ke rumah Bapak. Hal yang harus dilakukan lapor kepada Romo atau kepada pastor. Saya harus lapor kepada Romo atau pastor. Tina, terima kasih atas sharingnya ya. Terima kasih atas sharing Anda. Yang tentu saya tidak perlu lapor kepada Romo dan kepada pastor. Emang siapa mereka? Romo dan pastor itu adalah manusia biasa yang tidak mempunyai kekuatan, daya, dan upaya. Kekuatan yang besar adalah milik Allah. Jadi yang pasti saya harus lapor kepada Allah. Saya harus minta petunjuk kepada Allah, bukan kepada Romo dan pastor. Minta sakramen pengampunan dosa. Awas teman-teman. Ajaran Kristen, ajaran Katolik. Tina ya, ini ajaran sebelah. Dalam Kristen maupun Katolik itu kalau kita
berdosa, kita merasa sudah berbuat dosa, lalu kita datang ke romo, kita datang ke pastor untuk meminta sakramen pengampunan. Kemudian pengampunan dosa, kemudian romo atau pastor itu akan bilang kalau dosa-dosa kita sudah diampuni. Maafkan saya Mbak Tina. Terima kasih atas sharingnya, tapi saya bertolak belakang dengan ajaran Anda. Teman-teman semua, pengampunan dosa. Ketika kita sudah berdosa kepada Allah, kita sholat tobat. Kita minta ampun sama Allah. Sholat tobat itu pun belum tentu kita diampuni kalau hati kita tidak ikhlas. Jadi tidak segampang itu. Kita minta kepada Allah kalau kita bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Itu langsung dari Allah. Tuhan yang esa, Allah yang satu. Kalau di sebelah, di Kristen maupun Katolik, pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu mereka meminta ampun kepada romo dan pastor. Saya rasa pengampunan dosa itu, romo maupun pastor itu adalah manusia biasa yang tidak punya kuasa, daya, dan upaya. Kekuatan hanyalah milik Allah. Teman-teman semua, di dalam Kristen maupun Katolik ada sakramen minyak suci. Kata Tina ini, saya harusnya seperti itu, meminta sakramen minyak suci juga. Ini hanya duniawi ya. Kalau kita telisik, sakramen minyak suci ini diberikan oleh romo maupun pastor kepada kita. Pastor dan romo itu hanyalah manusia. Kalau di dalam Islam, apapun yang terjadi ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita meminta sesuatu, langsung kita kepada Allah, tembus kepada Allah. Apapun yang kita minta, langsung kepada Allah, bukan melalui orang, bukan melalui perantara. Oke Mbak Tina, terima kasih banyak sudah komen di video saya. Memang pemikiran Anda dan saya tidak sejalan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Mbak Tina. Mudah-mudahan Mbak Tina mau belajar lagi. Belajar dari kitabnya juga. Siapa sebenarnya Yesus Kristus. Mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah buat Mbak Tina. Oke, ini yang terakhir dari Joko Wori. Datang lagi manusia pembenci Yesus. Hati-hati dengan omonganmu, Tuhan Yesus mengetahui isi hatimu. Yang mampu, Tuhan Yesus mengetahui isi hatimu yang menipu, kata dia. Bertobat aja Bu, ini dunia teknologi. Semua ucapanmu dapat mempermalukanmu. Kalau Anda Islam, cintailah Islam, jangan provokasi. Joko Wori, terima kasih buat komennya. Datang lagi manusia pembenci Yesus. Teman-teman di luar sana, baik yang muslim maupun non-muslim, jujur, saya sangat mengimani Yesus Kristus. Saya sangat mencintai beliau seperti saya mencintai Nabi Muhammad SAW. Kedua-duanya adalah nabi yang mulia, yang manusia-manusia yang hebat pada zamannya. Manusia-manusia yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus Kristus, begitu cintanya saya kepada Yesus. Saya sangat beriman kepada Yesus, dan saya sangat mengakui bahwa beliau adalah Nabi Isa. Saya sangat taat kepada ajaran Yesus. Dia mengajarkan cinta kasih kepada sesama manusia, dan dia mengajarkan kita untuk sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan teman-teman buat saya membenci Yesus. Tidak ada alasan. Saya sangat mencintai beliau. Bahkan saya ragu dengan Anda Joko Wori. Siapa tahu justru Anda yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Kalau Anda mengikuti ajaran Yesus, maka Anda akan rukuk dan sujud seperti yang dikatakan Yesus. Yesus adalah jalan keselamatan. Tanpa beliau tidak akan sampai kepada Bapa. Kalau Anda mengikuti jalan keselamatan Yesus, ikutilah ajaran Yesus supaya Anda sampai kepada Allah. Tuhan Yesus mengetahui isi hatimu yang menipu. Bertobat aja Bu.
Insya Allah saya akan bertobat setiap hari. Saya akan meminta ampun kepada Allah setiap kali, setiap menit, setiap detik, karena memang saya tempatnya salah. Begitu banyak dosa-dosa saya, hingga setiap saat saya selalu ingin bertobat kepada Allah. Wori Joko Wori, terima kasih banyak atas komennya. Ini yang terakhir, semua ucapanmu dapat mempermalukan kamu. Semua ucapanmu dapat mempermalukanmu. Kalau Anda Islam, cintailah Islam, bukan provokasi. Ya, saya sangat mencintai Islam. Saya bukan provokasi, karena saya saking cintanya kepada Islam. Dan saya tidak egois. Saya mencintai kalian semua yang non-muslim. Makanya saya mengajak kalian, yuk bareng-bareng ke surga. Yuk bareng-bareng, yuk kita sama-sama menjadi penghuni surganya Allah. Dengan cara apa? Kita beriman kepada Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak diperanakkan dan tidak mempunyai anak. Beliaulah Allah Ta'ala. Ayo kita beriman kepada Allah sama-sama. Saya tidak egois. Islam itu tidak egois. Islam mengajak kita untuk mengimani Allah dan Rasulullah, mengimani Al-Quran, mengimani kitab suci Injil, mengimani kitab suci Taurat, dan mengimani kitab-kitab sebelum turunnya Al-Quran. Yang pasti Islam bukan provokasi. Islam mengajak kebenaran, bahwasanya ajaran Yesus, menyembahlah Allah, Allah Tuhanku dan Tuhanmu, rukuk dan sujudlah. Jadi kalian di luar sana belajar lagi dan belajar lagi ya. Cari tahu siapa Yesus sebenarnya. Berimanlah kepada Yesus dan ikutilah ajaran-ajaran beliau yang benar. Jangan tertipu dengan ajaran-ajaran yang maaf ya, yang Yesus tidak turunkan. Yuk kita sama-sama belajar, lebih belajar lagi. Ayo kita giat belajar lagi, kita cari tahu jalan mana yang harus kita tempuh, jalan kebenaran menuju surganya Allah. Oke teman-teman, segitu saja video kali ini. Mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita tetap dalam iman Islam sampai kematian datang. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam jannahnya dan diampuni segala dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.